Cerita dimulai dari Sasuke mengurungkan niatnya untuk bertarung dengan Boruto akibat perbedaan pendapat. Saat ini dia menurunkan egonya dan ingin berbicara lebih jelas tentang rencana Boruto yang sebenarnya, bahkan Sasuke berkata padanya, kalau dia ingin mendengarkan semuanya dari mulut Boruto. Boruto yang mendengar itu menjawab, "Terima kasih Paman, kau memang panutanku. Baiklah, aku akan melanjutkan lagi. Dengan teknik ini, aku bisa mengembalikan orang-orang terdekatmu yang sudah lama mati, dan aku bisa melakukan itu. Jika kau memiliki permintaan, aku bisa mengembalikan mereka." Sasuke yang mendengar itu langsung terkejut dan tidak percaya apa yang akan dia dengar dari mulut Boruto. Saat itu dia berkata, "Jutsu yang tidak masuk akal, entahlah Boruto, aku tidak tahu harus berkata apa-apa dengan itu. Tapi jika aku boleh jujur, sebelum aku menyusulmu kemari, aku sudah berjanji kepada Hinata untuk membawamu. Dia benar-benar seperti orang kebingungan. Bagaimana tidak, terkurung beberapa tahun di dalam dimensi Kawaki, dan saat sadar harus mendengarkan kabar gila seperti ini. Bahkan jika aku kembali ke desa, aku tidak tahu harus berkata apa padanya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Mau sampai kapan kau membuat Paman Koji di dalam genjutsumu Paman Sasuke?" Mendengar itu Sasuke menjawab, "Ya, aku akan menyadarkan dia nanti. Aku tidak mau dia mengganggu percakapan kita." Tidak lama Sasuke berkata demikian, tiba-tiba ada seseorang misterius berkata dari belakang mereka, "Dongeng yang sangat bagus, apakah masih ada lanjutannya Uzumaki Boruto?" Itu benar-benar cerita yang sangat menjijikan. Tidak lama dia berkata demikian, sosok misterius tersebut langsung menyerang mereka berdua dengan teknik Tomogoroshi no Haikotsu. Sontak menyadari itu, Sasuke langsung membuat perisai Susanoo dan melindungi dirinya dan Boruto. Saat itu Sasuke terkejut, sebab ada seseorang yang bisa menggunakan kemampuan seperti Kaguya. Menyaksikan hal tersebut Boruto langsung berkata, "Aku tidak percaya, akhirnya dia sendiri yang menemukanku. Tidak salah lagi, dia tidak lain orang yang melenyapkan Amado dan mencuri karma Kawaki." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Baguslah kalau begitu, kalau kita berdua bisa akhiri di sini, maka benih kebencian dan ketakutan akan lenyap." Tidak lama Sasuke berkata demikian, sosok misterius itu langsung membuka jubahnya, sontak menyaksikan orang di dalam jubah itu, membuat Boruto dan Sasuke terkejut. Saat itu Sasuke langsung berkata, "Apa? Delta? Sialan, bagaimana bisa cyborg rendahan sepertimu melakukan itu?" Mendengar itu Boruto menjawab, "Bukan Paman, dia bukan Delta, dia adalah Akebi, putri Amado. Sepertinya aku mulai memahami sekarang. Jadi ini ketakutan tersembunyi Amado dan Kawaki saat mentransplantasikan karma Kawaki ke tubuh anaknya, dan dia bisa menjadi Otsutsuki baru dengan itu, dan benar saja, ketakutan mereka benar-benar terjadi." Akebi, yang mendengar itu membalas, "Sepertinya kau banyak tahu ya Boruto. Tapi bukan itu saja, aku akan mengembalikan semua Otsutsuki yang telah kau bunuh sebelumnya, dan aku sudah menunggu momen ini." Mendengar hal gila itu, Boruto dan Sasuke langsung terkejut, mereka tidak percaya akan mendengarkan hal tidak masuk akal itu. Tidak lama hal tersebut, tiba-tiba Akebi mengeluarkan buah cakra dari tangannya. Menyaksikan itu, Boruto langsung refleks bergerak, dan muncul dengan cepat dari depan Akebi, dia mengeluarkan Odama Rasengan dan mengarahkannya ke tubuh Akebi. Sontak dengan mudah Rasengan Boruto langsung terhisap dengan karma Akebi, dan dia langsung menendang Boruto dengan keras. Alhasil Boruto tersungkur di tanah di dekat Sasuke. Menyaksikan itu Akebi berkata, "Ada apa Boruto? Sepertinya kau sangat takut dengan buah ini. Atau sebelum aku memakannya, aku ingin bertanya padamu. Apa kau sudah melihat tangan saudara bodohmu itu? Karmanya sudah hilang, bukankah itu yang kalian inginkan dari dulu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sudah aku duga, ternyata yang melakukan hal gila kepada mereka adalah kau Akebi. Sayang sekali, ketakutan dan keraguan Amado menanamkan karma Kawaki ke tubuhmu, akhirnya benar-benar kenyataan, secara tidak langsung, kau sudah menjadi Otsutsuki baru, dan pemikiranmu juga sudah terpengaruh oleh sosok pemberi karma di awal, dia adalah Ishiki." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Apa? Ishiki? Bukannya dia sudah dipastikan tidak bisa hidup lagi? Katakan padaku Boruto, apa yang sebenarnya maksudmu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Karma Kawaki sekarang adalah pemberian Ishiki, walaupun jiwa Ishiki sudah lenyap seutuhnya, tapi masih banyak misteri tentang kebenaran asli dari kekuatan karma. Dengar Paman, sebelum kau menemuiku, aku dan Toneri mengalahkan jiwa Momoshiki. Padahal sebelumnya dia sudah lepas dari tubuhku. Jadi anggap saja, para Otsutsuki yang memberikan karma pada manusia, potensi dia bisa bangkit masih ada walaupun sangat kecil. Tapi potensi itu tetap ada, dan saat
Aku mengalahkan Momoshiki di tempat yang berbeda di dunia ini. Toneri membantuku memberitahukan apa yang sudah terjadi tentang rahasia karma sebenarnya. Singkatnya, Akebi sekarang tidak lain adalah eksperimen gagal Amado. Mungkin di awal, dia memang berniat menghidupkan Akebi dengan karma Kawaki. Mungkin mereka benar melakukan itu, tapi tidak menduga hal semacam ini bisa terjadi. Singkatnya, si bodoh di depan kita ini harus dikalahkan, apalagi yang ada di tangannya itu, tidak lain adalah buah cakra. Apa aku? Benar Akebi? Mendengar ucapan Boruto, Akebi menjawab, pantas saja para Shinju sebelumnya berniat untuk melenyapkanmu daripada Kawaki, jadi ini alasannya ya, kau sangat cerdas memahami itu semua dengan sempurna. Semua yang kau katakan benar adanya Boruto. Saat ini kendali pikiranku benar-benar berbeda saat sadar dari kematian. Aku tidak tahu menjelaskan fenomena apa ini, tapi entah mengapa, badanku dan pikiranku bergerak sendiri tanpa ku kehendaki. Boruto yang mendengar itu menjawab, ya begitulah, aku juga tahu. Kalau kau tidak lain adalah anak Amado yang normal. Tapi sayang sekali Akebi, ayahmu yang bodoh itu, telah melakukan kesalahan fatal, dan untuk sekarang, pikiranmu perlahan mengikuti Ishiki, seperti itulah pada akhirnya. Sasuke yang mendengar itu langsung mengeluarkan pedangnya dan berkata, dengar Boruto, saat ini musuh terakhir sudah di depan mata, aku pikir tidak perlu membuang-buang waktu, habisi dia seorang diri, maka kita akan lanjutkan pembicaraan kita yang terpotong. Mendengar ucapan Sasuke, Akebi langsung menjawab, sayang sekali dengan ucapanmu itu, apa kau tuli? Aku akan mengembalikan semua Otsutsuki yang ada dengan taruhan nyawaku, dan melalui buah cakra ini, dan jujur saja, aku sangat menginginkan hal itu terjadi. Sasuke yang mendengar itu membalas, kurang ajar kau. Sepertinya ucapanmu barusan aku pernah dengar dari murid nakalku. Ini benar-benar merepotkan, secara tidak langsung kalian punya pemikiran yang sama, kau akan mengorbankan nyawamu, demi membangkitkan semua Otsutsuki, dan orang yang di sebelahku juga ingin melakukan itu. Seandainya ada Naruto di sini, aku penasaran melihat ekspresi wajahnya. Tidak lama Sasuke berkata demikian, tiba-tiba muncul Bunshin Sasuke dari belakang Akebi, dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah tangan Akebi, dan Bunshin tersebut berhasil mengamankan buah cakra. Akhirnya taktik sederhana Sasuke berhasil mengelabuhi Akebi. Tapi saat Bunshin tersebut memegang buah cakra, dia langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Sontak menyaksikan itu Sasuke dan Boruto terkejut. Melihat wajah mereka berdua, Akebi langsung berkata, yang tadi membuatku kaget, tapi itu percuma. Hanya aku yang bisa memengannya. Boruto yang mendengar itu membalas, dari mana kau bisa mendapatkan buah cakra? Aku pikir kau sudah melakukan hal tersembunyi, benar begitu Akebi? Dan lagi, mengapa kau melenyapkan ayahmu Amado? Apa itu juga bagian dari ideologi pemikiran dari karma Ishiki yang mempengaruhi otakmu? Akebi yang mendengar itu marah, sebab dia tidak suka Boruto berkata lancang seperti itu di depannya.